Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Lin Xiu tidak berani membantah setelah ditegur oleh penatua Gusun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya yang dingin melirik ke Soyan dan berkata, "Soyan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika Anda pintar, Anda akan meninggalkan klan Gu sesegera mungkin. Memasuki klan Gu hanya akan membuatmu mendapatkan penghinaanmu sendiri," ucap Lin Xiu. Ekspresi Soyan tetap tenang saat mendengar suara di samping telinganya. Dia tidak menjawab. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah suaranya terdengar. Dia bergegas turun dari panggung, meraih Yang Hao dan melangkah keluar dari gedung. Gusun menoleh setelah melihat Lin Xiu berjalan ke kejauhan. Matanya agak rumit saat dia melihat Soyan. Dia dengan lembut berkata, "Seseorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu. Karena masalah nona muda, Anda mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Mudah-mudahan Anda siap untuk bertemu mereka," ucap penatua Gusun. Soyan menangkupkan tangannya ke penatua Gusun, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Gusun berbalik dan turun dari panggung sebelum berjalan menjauh dari gedung. Cukup banyak orang yang menyaksikan pertempuran sengit berakhir dengan cara yang begitu tiba-tiba. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menarik pandangan mereka dan mendiskusikan pertarungan sengit itu sebelumnya. Banyak mata terus-menerus melihat ke arah Soyan. Soyan tidak peduli dengan tatapan ini. Dia melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya, ketika dia tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya melompat pada saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan itu. Matanya akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi itu. Di sana tempat keberadaan wanita dari klan Yan. Kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Sebuah pikiran melintas di benak Soyan saat dia melihat simbol api di antara alis wanita itu. Klan misterius yang disebutkan Yalau muncul di dalam hatinya. "Api surgawi, ini adalah anggota klan Yan ya," ucap dalam hati Soyan. Kedua pasang mata itu saling berinteraksi. Ada nyala api yang mengalir di dalam masing-masing mata mereka. Tampaknya ruang di antara mereka berdua berangsur-angsur menjadi panas. Keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian sekelompok api tiba-tiba muncul di antara dua individu. Gelombang api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Soyan bergetar saat nyala api itu keluar. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita ini sepertinya luar biasa. Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Soyan. Matanya mengikuti tatapannya dan mereti pada kelompok orang yang tidak dikenalnya sebelum bertanya dengan lembut, "Apa yang terjadi?" ucap dokter peri kecil. Soyan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita itu dalam-dalam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia tidak bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebut Yalau. Meskipun Soyan merasa sangat asing dengan klan ini, faksi yang bisa diurutkan bersama klan Gu dan klan Hun kemungkinan memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak akan menyinggung mereka karena api surgawi. Soyan tidak tinggal lebih lama. Oleh karena itu dia berbalik dan berjalan keluar dari gedung dan berkata, "Ayo pergi," ucap Soyan. "Huozi, bagaimana?" ucap pria pertama klan Yan. "Api surgawi yang sangat kuat. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah api teratai merah peringkat ke-7 ini atau api surgawi miliknya lebih kuat," ucap Huozi. Soyan itu seharusnya menjadi anggota klan Xiao.
Tidak terduga bahwa klan yang garis keturunannya telah menjadi limbah sebenarnya mampu menghasilkan orang seperti itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, ucap pria pertama klan Yan. Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu. Tapi itu di saat klan Xiao mereka kuat. Persahabatan antara klan akan selamanya dibangun di atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada pertentangan dari beberapa tetua dalam klan Gu, maka Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Makam seorang ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolak, ucap pria kedua klan Yan. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Saya masih tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di alam Gu, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukinya sesuai dengan kesepakatan sejak saat itu. Makan Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke sana, ucap pria pertama klan Yan. Aku ingin tahu apakah anggota klan lain telah tiba. Biasanya mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu, ucap ketiga klan Yan. Siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Ayo pergi, ucap pria pertama klan Yan. Xin kembali ke kelompok Soyan. Sepertinya situasinya bahkan lebih merepotkan daripada yang aku dengar. Sebagian besar dari 8 komandan besar menyimpan dendam dengan Anda. Hari ini jika penatua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan besar Lin Xiu akan menyerangmu, ucap dokter peri kecil. Wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini, saya akan merasa aneh, ucap Soyan. Yang aku khawatirkan bukanlah 8 komandan hebat ini. Sebaliknya saya khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensi mereka juga yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi raja terendam hitam. Anda harus menyadari bahwa persyaratan terendah untuk setiap raja terendam hitam adalah untuk mencapai kelas Banseng, ucap dokter peri kecil. Banseng ya? Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ini menemukan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi pavilion bintang jatuh atau klan Xiao saya. Ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari, ucap Soyan. Soyan menggelengkan kepalanya. 4 jenderal besar mungkin memang merepotkan, tetapi mereka tidak cukup untuk membuat Soyan mundur karena situasinya. Tidak ada yang tidak dia lihat selama tahun-tahun ini. Tidak banyak orang di antara generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa bertarung. Bahkan para jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya untuk mundur. Tinju di bawah lengan Soyan tiba-tiba mengencang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat ini dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia merasakan seseorang datang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam secara acak berdiri di sana. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Soyan menemukan ketiganya. Daoki di dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu adalah Soyan dari klan Xiao kan? Ucap pemimpin berjubah hitam itu. Siapa kamu? Ucap Soyan. Hahaha, saya pikir Anda akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kami, ucap pemimpin berjubah hitam itu. Orang-orang dari Hall of Soul, ucap Soyan. Dibandingkan dengan nama ini, saya lebih suka mendengar Anda memanggil kami klan Hun, ucap pemimpin berjubah hitam itu. Ekspresi Soyan sedingin es. Daoki dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tidak disangka dia akan bertemu orang-orang dari Hall of Soul di sini. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya tidak dilakukan olehku. Karena itu saya tidak punya niat untuk ikut campur. Saya hanya datang ke sini karena saya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao yang telah dengan kuat menekan klan Hun saya, ucap pemimpin berjubah hitam itu.
Dokter peri kecil dengan dingin tertawa dan berkata, "Kamu bisa mencobanya," ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya dan Douki yang besar dan kuat diaglomerasi menjadi cambuk Douki di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang itu menembus udara dan secara eksplosif menembak ke arah orang berjubah hitam itu. Dua sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. "Lancang!" teriak dua sosok berjubah hitam itu. Mereka mengguncang lengan baju mereka dan suara tabrakan yang jelas muncul. Dua rantai hitam gelap bergegas keluar. Mereka dengan keras bertabrakan dengan cambuk Douki yang panjang. Angin yang menakutkan tercipta ketika mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya segera berubah menjadi debu. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika pukulan kedua belah pihak saling bertukar. Dia mengangkat kepalanya sedikit sembari berkata, "Alasan saya datang bukan untuk menyerang Anda. Yang ingin saya lakukan hanyalah memberi Anda saran. Melawan klan Hun saya tidak akan menghasilkan akhir yang baik," ucap pemimpin berjubah hitam itu. "Tenang. Cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini," ucap Soyan. "Hahaha, aku sangat berharap untuk hari itu. Namun saya pikir nasib Anda tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Ingat namaku, Hunya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan saat itu dan mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu kali ini orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya," ucap pemimpin berjubah hitam yang bernama Hunya. Tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah tiga sosok berjubah hitam menghilang. "Hunya, karena ini masalahnya, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alamgu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karenanya biarkan tempat ini menjadi tempat di mana Anda akan dimakamkan," ucap dalam hati Soyan. Kelompok dokter peri kecil melihat punggung Soyan. Meskipun Soyan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat merembes dari tubuhnya. Jelas Hunya telah benar-benar memicu keinginan membunuh di hati Soyan. Singkat cerita 3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Soyan tidak pergi selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi. Kemungkinan karena ditegur oleh penatua Gusun. Namun kelompok Soyan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja Soyan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari Hall of Soul bernama Hunya itu muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang Hunya katakan, Soyan menyadari bahwa orang ini kemungkinan memiliki beberapa status dalam klan Hun. Bagaimanapun dia memiliki leluhur yang kuat. Kemungkinan Hunya juga memiliki latar belakang yang kuat di dalam klan Hun ini. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki 2 ahli Daozun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun dalam Hall of Soul. Kata-kata yang diucapkan Hunya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Tampaknya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hunya ini adalah salah satunya. Hal-hal ini terjadi terlalu lama yang lalu. Tidak mungkin untuk menyelidiki mereka. Soyan tidak bisa melihat kekuatan Hunya. Kemungkinan dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Soyan, dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan orang biasa padanya. Meskipun Soyan saat ini takut pada orang ini, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap di kelas Daozun, Soyan saat ini memiliki kualifikasi untuk membunuhnya. Kota Suci Gu menjadi luar biasa semarak ketika matahari pagi di hari ketiga turun hujan. Hari ini adalah hari di mana pintu ke alam gua akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki manusia hebat untuk menciptakan alam.
Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Soyan siap untuk pergi. Mereka keluar dari manor mengikuti arus manusia dan dengan cepat menuju ke tengah kota. Ada sebuah danau yang sangat besar di tengah kota Sucigu. Danau ini sangat jernih. Seseorang tidak dapat melihat sisi lain dengan pandangan sekilas. Kedalaman semacam itu menyebabkan orang merasa merinding. Pada saat ini lingkungan danau ditempati oleh banyak sosok manusia. Bahkan bagian atas bangunan di sekitarnya memiliki banyak sosok di atasnya. Penatua Gusun yang ditemui kelompok Soyan kemarin berdiri di tengah danau. Dia berteriak dengan suara keras dan jelas. Semuanya, alam Gu akan segera dibuka. Area di dalam alam Gu sangat luas. Tidak dapat dihindari kehilangan arah jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos ke beberapa celah spasial, kemungkinan Anda akan berakhir mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya harap semua orang tidak akan berkeliaran secara acak setelah masuk. Akan ada seseorang yang menerimamu setelah memasuki alam Gu. Setelah itu mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu. Dan juga warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Saya harap semua orang tidak mengganggu mereka. Jika itu terjadi, Anda akan masuk daftar hitam oleh klan Gu kami. Apakah semua orang sudah jelas? Ucap Penatua Gusun. Soyan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Tian Huazunze tersenyum setelah itu dia menjelaskan. Warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu, tetapi juga level yang paling penting. Setelah mengalihkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Mereka semua memiliki garis keturunan Doudi di dalam tubuh mereka. Namun garis keturunan ini tipis. Tentu saja beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melambung saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka menikmati kehormatan yang tak tertandingi, ucap Tian Huazunze. Darah baru yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran klan Gu tidak menurun dari waktu ke waktu, ucap Soyan. Tian Huazunze tersenyum dan mengangguk. Sementara keduanya berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di danau. Semua orang merasakan fluktuasi spasial menyebar dari ruang di atas danau. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian sebuah pintu besar yang menuju ke dalam ruang muncul di depan banyak mata yang hadir. Penatua Gusun tersenyum saat dia melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang keras dan jelas. Pintu spasial yang mengarah ke alam Gu telah dibuka. Semuanya, silakan masuk, ucap Penatua Gusun. Kata-kata Penatua Gusun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitarnya melintas. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Ayo bergerak, ucap Soyan. Soyan memimpin untuk berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tapi pintu spasial dijaga ketat oleh para prajurit pasukan terendam hitam. Soyan melihat Lingkuan dan komandan kedua Lin Sui yang telah mengungkapkan dirinya saat itu di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Kemungkinan dia masih dalam pemulihan. Bagaimanapun serangan Soyan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Soyan berjalan mendekat. Dia melirik Penatua Gusun yang sedang sibuk. Setelah itu kakinya mengambil langkah ke kiri dan menghalangi jalan kelompok Soyan. Soyan bertindak seolah-olah dia tidak melihat penghalang jalan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia ambil sebelumnya. Akhirnya tubuh keduanya bertabrakan. Sebuah suara kecil diam-diam dipancarkan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang hebat. Namun kekuatan yang digunakan kedua orang itu dikendalikan dengan sempurna.
Oleh karena itu, tabrakan ganas ini tidak menimbulkan banyak keributan. Soyan tanpa ekspresi. Gelombang demi gelombang kekuatan datang dengan cepat dan terus-menerus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang sedang ditransmisikan dari tubuh Soyan begitu panas sehingga menakutkan. Selain itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Teriakan terendam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke danau. Jelas komandan kedua dari pasukan terendam hitam ini tidak dapat memperoleh keuntungan dalam tabrakan ini. Ekspresi Soyan tenang. Dia melirik ekspresi jelek Lin Xiu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Soyan, kamu tidak boleh sombong. Secara alami akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alamku. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati, ucap Lin Xiu. Kamu terlalu khawatir, komandan kedua. Kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu, ucap Soyan. Tubuh Soyan berhenti dan dia dengan acuh berkata. Setelah itu dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial dan dengan cepat menghilang. Bajingan, ucap Lin Xiu. Setelah beberapa saat, fluktuasi yang intens tiba-tiba dipancarkan di langit. Dan pintu spasial hitam gelap yang sangat besar muncul. Banyak sosok mulai perlahan muncul darinya. Banyak seruan secara bertahap menyebar mengikuti penampilan sosok manusia ini. Apakah ini klan Gu? Betapa padatnya energi alam. Beberapa kali lebih besar dari dunia luar, ucap seseorang. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh elit Douseng. Kekuatan supranatural ini benar-benar luar biasa, ucap orang lain. Sementara semua orang berseru, kelompok Soyan juga berjalan keluar dari pintu spasial. Mereka merasakan energi padat dan kejutan melintas di wajah mereka. Soyan menghirup udara dalam-dalam. Sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat dari dunia luar. Klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan. Mereka juga memiliki tanah yang diberkati. Bukan tanpa alasan mereka kuat, ucap Soyan. Pembukaan alam semacam ini seperti menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Douki, inilah alasannya mengapa energi alam berkumpul di sini lebih baik. Seseorang akan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam hal pelatihan, ucap Tian Huazunze. Sementara Soyan sedang berbicara dengan Tian Huazunze, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Semua orang melihat awan tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah. Kapal perang terbang memang layak menjadi klan Gu. Keagungan ini adalah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan beberapa faksi di dataran tengah, ucap dalam hati Soyan. Segera suara seorang penatua ditransmisikan dari kapal perang. Hahaha, semua tamu, silakan naik ke kapal, ucap suara penatua itu. Kelompok Soyan baru menyadari ukuran kapal perang yang sangat besar setelah menaikinya. Seseorang tampak sangat kecil ketika berdiri di atasnya. Orang bisa melihat pasukan terendam hitam memegang tombak panjang di seluruh kapal perang. Pertahanannya luar biasa ketat. Sebuah tawa penatua ditransmisikan dari belakang Soyan ketika dia merasa terkejut. Hahaha. Kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klan Gu dari zaman kuno. Ini disebut kapal pesawat luar angkasa. Dalam hal kecepatan, bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak akan bisa mengejarnya, ucap penatua itu. Soyan menoleh, hanya untuk melihat seorang penatua tersenyum di belakang mereka. Tuan, terima kasih atas informasinya, ucap Soyan. Hahaha. Kamu terlalu sopan. Nama saya Huo Xuan, ucap penatua itu yang bernama Huo Xuan. Saya Soyan, ucap Soyan. Juara pengumpulan pil Soyan. Hahaha,
Aku secara alami tahu siapa kamu, ucap Penatua Huosuan. Penatua Huosuan kemungkinan adalah anggota klan Yan kan? Ucap Soyan. Huosuan tidak terkejut bahwa Soyan dapat melihat identitasnya. Dia tersenyum dan mengangguk kemudian bertanya, "Saya ingin tahu apakah saudara Soyan telah datang ke alam Gu karena pembukaan makam surgawi?" Ucap Penatua Huosuan. Makam surgawi? Ucap terkejut Soyan. Penatua Huosuan juga tercengang saat melihat reaksi Soyan. Dia segera tiba-tiba mengerti sebelum berkata, "Ini kelalaian saya. Sejak tetua Xiaosuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alam Gu lagi. Kemungkinan ada beberapa hal yang hilang selama warisan." Ucap Penatua Huosuan. "Bisakah Penatua Huosuan memberitahu saya tentang makam surgawi ini?" Ucap Soyan. "Masalah ini bukan rahasia bagimu. Oleh karena itu tidak apa-apa untuk memberitahu saudara Soyan tentang hal itu. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno. Ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana. Di antara mereka adalah makam leluhurmu, Xiaosuan." Ucap Penatua Huosuan. Jantung Soyan berdebar kencang. Tidak terduga bahwa apa yang disebut makam surgawi ini terkait dengan leluhurnya. Salah satu alasan dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu di sana. Penatua Huosuan tertawa kemudian dia melanjutkan penjelasannya. Makam surgawi sangat misterius. Itu memiliki jejak energi banyak ahli dari zaman kuno. Dan dengan aliran waktu jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka masih hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, seseorang akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Harus diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Mereka setara dengan pil obat tingkat tinggi yang sebenarnya. Selain itu mereka adalah tipe yang dapat dikonsumsi terus-menerus. Yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat daripada dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar. Makam surgawi itu misterius, namun ada juga batasannya. Ini akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Seseorang dapat tinggal 3 tahun di dalamnya pada satu waktu, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Tentu saja hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan begini saudara Soyan juga bisa memasukinya. Ucap Penatua Huosuan menjelaskan. Klan Xiao sudah jatuh, tapi saya masih bisa masuk, ucap Soyan. Ini adalah aturannya. Terlepas dari seberapa rendah atau kecilnya klan Xiao sekarang, tetapi dulu adalah salah satu dari 8 klan besar. Tentu saja Anda juga harus memahami bahwa pada akhirnya Anda akan menemui beberapa masalah. Namun mengingat kekuatan saudara Soyan, kamu seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Ucap Penatua Huosuan. Penatua Huosuan, terima kasih atas informasi Anda. Ucap Soyan. Hahaha, ini masalah kecil. Jika Anda benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba, saya mungkin perlu bekerja sama dengan Anda. Beberapa klan lain memiliki dendam dengan klan Yan saya. Akan baik untuk memiliki teman tambahan. Ucap Penatua Huosuan. Soyan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Penatua Huosuan ini mungkin hanya memberitahunya rahasia ini karena kekuatannya. Namun ini adalah kejadian biasa. Jika dia berada di posisi Huosuan, dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia kepada orang-orang yang tidak terkait dengan mereka. Penatua Huosuan tersenyum. Kemudian dia berkata lagi, selain itu kamu harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak berbicara tentang klan Hun. Klan Xiao Anda telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka. Adapun klan Yao itu karena gurumu Yao Chen. Hahaha, ngomong-ngomong aku tidak mengharapkan penatua Yao Chen menjadi seseorang dari klan Yao.
Ini adalah sesuatu yang hanya disebutkan oleh para tetua klan saya saat perjalanan ini. Jika tebakanku benar, orang-orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xingji, yang disebut pengobatan manusia di dalam klan Yao. Selain itu, Anda adalah murid dari tetua Yao Chen yang dibuang klan Yao saat itu. Dan Anda dikabarkan sebagai alkemis terkuat dari generasi muda di dataran tengah. Mengingat karakter orang itu, dia pasti akan mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu, ucap penatua Huo Xuan. Pengobatan manusia Yao Xingji, gelar yang aneh, nama yang aneh, ucap Soyan. Meskipun namanya aneh, dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Kekuatannya yang sebenarnya tidak kalah dengan Anda. Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya, ucap penatua Huo Xuan. Soyan mengangguk. Tingkat ke-8 bukanlah level yang buruk. Mudah-mudahan orang ini tidak akan bertindak sembarangan. Jika itu terjadi, Soyan akan membuat mereka sadar bahwa murid dari seseorang yang ditinggalkan lebih kuat daripada yang disebut anggota klan inti mereka. Penghinaan yang telah diderita guru akan dikembalikan oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah lanjut usia, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.